Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 47. Chapter 47. Saya sangat memikirkan Anda. Zhou Yuhu berjalan menuju Si Feng dengan sikap yang mengesankan. Dia ingin secara pribadi mengajari Si Feng pelajaran yang baik dan sulit kali ini. Pada kesempatan sebelumnya, dia selalu mengirim orang lain untuk menanganinya. Namun, Si Feng tetap tidak belajar menjadi baik. Hari ini, dia ingin Si Feng menanamkan pelajaran ini ke tulangnya. Orang-orang yang hadir semua bisa melihat kesimpulan yang akan datang untuk Si Feng. Dalam masyarakat di mana seluruh populasinya menjalani pelatihan tubuh, perkelahian antar siswa terlalu umum. Bahkan luka ringan sangat umum terjadi. Selama tidak berlebihan, tidak akan menimbulkan insiden. Namun, melihat sikap Zhou Yuhu saat ini, Si Feng akan tinggal di rumah sakit setidaknya selama sebulan. Saat itu, Si Feng akan mengenakan gips saat menerima sertifikat kelulusannya di atas panggung. Tahan, Zhou Yuhu. Ini kelas kita. Atas dasar apa orang luar seperti Anda harus datang dan menindas seseorang dari kelas kami? Tubuh halus Zhao Ruoxi tiba-tiba memblokir Si Feng. Dia sama sekali tidak terancam oleh aura mengesankan Zhou Yuhu saat dia mencaci makinya. Tindakan Zhao Ruoxi tidak diragukan lagi membuat semua orang terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zhao Ruoxi yang biasanya lembut dan anggun akan membela siswa yang lebih rendah. Dia bahkan menantang Zhou Yuhu. Dia memiliki hati yang kuat untuk menjadi pemberani. Ruoxi, jangan membuat masalah. Saudaraku hanya ingin memberi Si Feng beberapa petunjuk. Ini seharusnya menjadi keberuntungan Si Feng. Si Feng selalu diintimidasi oleh orang lain, tetapi dengan petunjuk dari Brotherhood, dia mungkin memiliki beberapa pertumbuhan dan belajar menjadi orang yang tepat, Ling Feilong menjelaskan sambil tersenyum. Karena penampilan Zhao Ruoxi yang di atas rata-rata dan lekuk tubuh yang menarik, dia sudah lama memperlakukannya sebagai milik pribadinya. Tidak pernah dia membayangkan bahwa dia akan membela Si Feng. Tiba-tiba, kemarahan terhadap Si Feng semakin membara di dalam hatinya. Namun, tidak baik baginya untuk mengungkapkan kemarahan itu, jadi dia hanya menarik tangan lembut Zhao Ruoxi. Dia ingin menariknya menjauh, menghentikannya dari penghalang. Rekan siswa Ling Feilong, sebagai kebanggaan kelas, apakah kamu hanya akan menyaksikan salah satu teman sekelas kita dibuli? Zhao Ruoxi menepis tangan Ling Feilong, menatapnya dan bertanya dengan marah. Dia awalnya mengira Ling Feilong memiliki kepribadian yang baik. Dia juga tampil luar biasa dalam kompetisi pertarungan. Jadi, dia pikir dia adalah prospek yang bagus. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia hanya seorang munafik. Ruoxi, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu tentangku? Anda salah paham. Bukan salahku jika Si Feng tidak tahu bagaimana menjadi orang yang pantas. Sekarang saudaraku akan mengajarinya bagaimana menjadi satu, itu akan bermanfaat baginya di masa depan, kata Ling Feilong dengan ekspresi lurus seolah-olah semua yang terjadi adalah untuk kebaikan Si Feng sendiri. Kamu, Zhao Ruoxi sangat marah oleh Ling Feilong. Dia segera berbalik ke arah Si Feng, berkata, cepat dan pergi. Aku akan menahannya. Petik 2. Gadis kecil ini menarik dan sangat seksi. Saya suka itu. Mata Zhou Yuhu mulai menilai Zhao Ruoxi, sangat menyukai apa yang dilihatnya. Bibirnya tidak bisa membantu tetapi meringkuk menjadi seringai jahat saat tangannya mengulurkan tangan untuk membelai wajah lembut Zhao Ruoxi. Dia tidak lagi memperhatikan Si Feng. Namun, sebelum tangan babi asinnya bisa menyentuh Zhao Ruoxi, tangan babi itu ditampar oleh orang lain. Zhou Yuhu, karena Anda ingin bertukar uang dengan saya setuju. Namun, hanya catatan perdagangan tidak akan banyak artinya. Bagaimana kalau kita membumbuinya sedikit? Si Feng melamar dengan senyum tenang. Dia mengambil langkah ke depan, menarik lengan seperti giok Zhao Ruoxi dan menariknya ke samping. Zhao Ruoxi sama sekali tidak bereaksi terhadap tindakan Si Feng. Sampai dia diseret di belakangnya, dia baru mulai melihat rata-rata Si Feng dengan kaget. Kapan Si Feng menjadi begitu jantan? Namun, dia juga merasa Si Feng sangat bodoh. Bagaimana dia bisa bertukar petunjuk dengan Zhou Yuhu? Sekarang, Zhou Yuhu punya alasan untuk mengajari Si Feng pelajaran. Zhou Yuhu menggosok punggung tangannya yang memerah dengan marah. Dia memelototi Si Feng, tiba-tiba menemukan penampilan Si Feng saat ini sangat tenang dan stabil. Seolah-olah Zhou Yuhu sedang melihat orang yang sama sekali berbeda.
Sebelumnya, Si Feng akan dengan mudah dihasut dan berkelahi dengan orang lain. Sekarang, bagaimanapun, bukan hanya dia tidak terangsang, tapi dia juga tersenyum bahagia. Apakah otaknya rusak? Ling Feilong sangat marah saat melihat lengan Si Feng yang terentang benar-benar menyentuh Zhao Ruoxi. Dia tidak bisa membantu tetapi berharap dia bisa segera mengambil tindakan. Namun, dia masih menahannya. Dia siap untuk menempatkan Si Feng di tempatnya di masa depan. Nak, kamu benar-benar berani menantangku. Sangat menarik, lalu saya akan bertaruh 1000 kredit. Jika Anda menang, 1000 kredit akan menjadi milik Anda. Jika Anda kalah, maka berlutut dan minta maaf kepada saya, dan juga beri saya 1000 kredit. Bagaimana dengan itu? Apakah kamu berani setuju? Zhou Yuhu tersenyum marah. Dia tidak pernah mengira otak Si Feng benar-benar rusak, bahkan berani memprovokasi dia. Taruhan kecil, apakah kamu tidak malu mengatakannya dengan lantang? Si Feng menggelengkan kepalanya dan mendengus dengan jijik. Nyali Anda pasti telah tumbuh setelah tidak bertemu selama beberapa hari. Kalau begitu katakan, taruhan macam apa yang kamu inginkan? Zhou Yuhu marah menjadi tawa. Dia tahu Si Feng miskin, dan dia bahkan tidak mampu membayar 1000 kredit. Namun sekarang, dia benar-benar berani meningkatkan chip tawar-menawar. Apakah dia mengeluh bahwa dia tidak mengalami kematian yang cukup cepat? Sepertinya otaknya benar-benar terjepit di antara pintu. Bukankah kamu memenangkan kartu keanggotaan untuk Big Dipper Training Center dari kompetisi pertarungan sekolah? Gunakan itu sebagai taruhannya. Jika saya kalah, saya akan membayar 10.000 kredit kepada Anda sebulan kemudian. Jika Anda tidak memiliki keberanian untuk bertaruh, lupakan saja. Kata Si Feng memprovokasi. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, Zhou Yuhu memamerkan kartu anggota ini di depan orang lain. Sekarang, Si Feng secara tidak sengaja dapat menggunakannya untuk melatih tubuhnya. Pusat pelatihan biduk terkenal di kota Jinhai. Itu memiliki lingkungan yang bagus, dan fasilitas pelatihannya sangat teliti. Rata-rata orang tidak diizinkan masuk ke pusat pelatihan sama sekali, belum lagi mendapatkan keanggotaan VIP di sana. Keanggotaan normal bernilai sekitar 8 hingga 9.000 kredit. Bahkan jika aku mempertaruhkan kartu ini, di manakah orang malang sepertimu akan mendapatkan uang sebanyak itu? Aku tidak akan percaya dengan kata-kata kosong, Zhou Yuhu tertawa dingin. Memang, seperti yang dikatakan Zhou Yuhu, Si Feng tidak memiliki 1 sen pun padanya saat ini, belum lagi 10.000 kredit. Oleh karena itu, mengapa dia mengatakan akan membayar sebulan kemudian? Namun, Zhou Yuhu jelas tidak akan mempercayainya. Sebaliknya, Zhou Yuhu berbalik untuk mengejeknya. Sepertinya rencana Si Feng akan gagal kali ini. Si Feng, menurutmu aku tidak tahu tentang kondisi hidupmu. Kamu sangat miskin sehingga kamu bahkan tidak mampu untuk memiliki makanan yang enak, namun kamu masih berpura-pura menjadi kaya. Qin Su menatap Si Feng sekilas, berkomentar dengan jijik. Aku akan membayar 10.000 kredit, Zhao Ruoxi tiba-tiba berkata. Mata Ling Feilong menjadi merah ketika dia melihat Zhao Ruoxi berdiri sekali lagi. Dia tidak bisa membantu tetapi berharap dia bisa menyingkirkan Si Feng saat ini juga. Si Feng juga kaget. Dia melihat ke arah Zhao Ruoxi, tercengang. Dia tidak mengerti bagaimana Zhao Ruoxi memiliki uang sebanyak itu. Dia juga tidak begitu jelas tentang latar belakang keluarga Zhao Ruoxi. Si Feng hanya tahu bahwa keluarganya relatif kaya. Namun, Zhao Ruoxi sebenarnya sangat percaya padanya, bahkan sampai mempertaruhkan uangnya padanya. Si Feng tidak mengerti mengapa dia melakukannya. Pertama-tama, hubungan antara mereka berdua tidak terlalu bagus. Zhao Ruoxi memandang Si Feng. Dia tahu alasan keheranan Si Feng. Namun, untuk tidak membiarkannya salah paham, dia dengan tenang menjelaskan, aku hanya meminjamkan uang kepadamu karena aku tidak tahan dengan sikap sombong Zhou Yuhu. Saya sangat memikirkan Anda, jadi meskipun Anda kalah dengan bermartabat. Terima kasih. Saya pasti akan mengembalikan 2 kali lipat jumlah itu kepada Anda, kata Si Feng penuh syukur. Uang ini sangat penting baginya. Sekarang, Zhou Yuhu pasti setuju dengan taruhannya. Setelah Si Feng mendapatkan kartu anggota, dia bisa melatih tubuhnya secara teratur. Lebih baik memulai pelatihan lebih awal, daripada nanti. Semakin awal Si Feng bisa melatih tubuhnya, semakin besar manfaatnya bagi masa depannya. Zhao Ruoxi sangat membantunya kali ini. Ketika dia mulai menghasilkan uang di domain dewa, membayar Zhao Ruoxi tambahan 10.000 bahkan akan dianggap terlalu sedikit. Namun, Zhao Ruoxi tidak menganggap serius kata-kata Si Feng. Dia hanya mengangguk sambil tersenyum.
Dia tidak berpikir bahwa si Feng dapat mengembalikan uangnya, belum lagi jumlahnya 2 kali lipat. Hahaha, menarik. Kalau begitu, mari kita tarik kontrak di arena pertarungan. Zhou Yuhu menjilat bibirnya. Dia bahkan lebih tertarik pada Zhao Ruoxi sekarang. Meskipun keberuntungannya di domain God buruk hari ini, keberuntungannya di kehidupan nyata benar-benar bagus. Tidak hanya dia menemukan seorang gadis tampan, tapi dia juga bisa menerima 10.000 kredit untuk mengajari si Feng pelajaran. Itu benar-benar merupakan berkah terselubung. Setelah itu, semua orang tiba di arena pertarungan yang dibangun oleh sekolah. Si Feng dan Zhou Yuhu menandatangani kontrak di bawah pengawasan otak tengah. Kontrak yang diakui oleh otak pusat juga diakui oleh hukum. Ada juga hakim di arena pertarungan. Hakim biasanya adalah seorang guru di universitas yang mengajari siswanya cara bertarung. Juri juga memiliki keterampilan yang baik yang akan digunakan untuk menghentikan perkelahian dengan segera untuk menghindari terjadinya cedera berat. Siswa lain dari kelas berdiri di bawah arena pertempuran. Mereka menertawakan kebodohan si Feng. Alih-alih menjadi eksistensi tak terlihat seperti biasanya, dia malah menjadi gila sekarang. Tidak hanya dia menentang Lin Feilong, tetapi dia juga membuat marah Zhou Yuhu, yang bahkan lebih menakutkan. Setelah hari ini, si Feng mungkin tidak akan pernah hidup damai lagi. Qin Suyu melihat ke atas ring, pada si Feng yang tenang dan mantap. Perasaan yang dia berikan kepada orang-orang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia saat ini memancarkan rasa aman yang tak terlukiskan. Dia bahkan merasa tubuh kurus si Feng telah tumbuh lebih besar. Qin Suyu dengan cepat menggelengkan kepalanya, dengan mengejek berkata, seberapa kuat seorang yang lemah, yang bahkan tidak tahu satupun teknik bertarung. Dia bahkan berani menantang saudara Hu sekarang. Dia benar-benar sembrono. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 48. Chapter 48 Pertarungan tak tertandingi. Tak satu pun dari siswa di bawah ring yang membantah kata-kata Qin Suyu. Sebaliknya, mereka merasa kata-katanya masuk akal. Tidak peduli apa yang dikatakan, Zhou Yuhu menduduki peringkat ketiga di turnamen pertarungan universitas. Dia juga sangat dipuji oleh beberapa guru yang mengajar pertempuran. Mereka memperkirakan Zhou Yuhu akan mampu menciptakan reputasi untuk dirinya sendiri di turnamen pertarungan kota yang akan datang, belum lagi mengajarkan pelajaran kepada si Feng yang lemah dan kurus. Rasanya seperti menggunakan pisau tukang daging untuk membegal ayam. Meskipun dia tetap pantang menyerah sekarang, kurasa si Feng akan berlutut dan memohon belas kasihan sebentar lagi. Apakah itu perlu disebutkan? Mengapa Anda tidak melihat siapa Zhou Yuhu? Dugaan saya adalah si Feng akan terbaring di lantai dalam 10 detik. Para siswa laki-laki di kelas mulai tertawa saat mereka membahas akhir si Feng. Apa yang salah dengan kalian? Apakah ini caramu memperlakukan teman sekelasmu? Zhao Ruoxi bertanya, melihat teman sekelasnya dengan ekspresi marah. Semua siswa terdiam, namun, mata mereka menunjukkan sedikit jijik saat mereka melihat Zhao Ruoxi. Salah satu gadis berpakaian bagus di kelas itu mengerutkan bibirnya dengan nada jijik, dengan lembut berkata, kamu hanya memiliki penampilan yang bagus. Jika bukan karena Broterlong, menurut Anda siapa yang akan mendengarkan kata-kata Anda? Gadis-gadis lain segera menganggukkan kepala. Mereka sama sekali tidak menganggap serius monitor kelas mereka. Meskipun siswa perempuan berbicara dengan nada lembut, semua orang yang hadir dapat mendengar mereka dengan jelas. Di samping, Lin Feilong merasa dikuatkan saat dia menikmati mendengarkan kata-kata mereka. Zhao Ruoxi memalingkan muka dengan marah, tidak lagi memperhatikan orang-orang ini. Lin Feilong berjalan ke arahnya dan dengan lembut berkata, Ruoxi, saya tahu bahwa Anda tidak punya pilihan dalam hal ini sebagai pengawas kelas. Namun, si Feng adalah orang yang menemukan masalah di sini, jadi Anda tidak bisa menyalahkan semua orang. Selain itu, tidak ada yang percaya si Feng bisa menang dengan tubuh kecilnya itu. Anda benar-benar membuang uang Anda ke laut. Sebentar lagi, saya akan membicarakannya dengan saudara Hu untuk tidak mengambil uang Anda dan membiarkan si Feng membayar semuanya. Memang, saya membantu si Feng karena saya adalah pengawas kelas. Namun, mengenai masalah uang, saya tidak pernah terpikir untuk memintanya kembali darinya. Zhao Ruoxi melirik Lin Feilong, dengan dingin berkata, di sisi lain, kaulah yang telah mengambil rekomendasi yang seharusnya merupakan rekomendasi si Feng. Alih-alih membantu si Feng sekarang, Anda di sini membuat pernyataan sinis. Apakah Anda tidak takut orang-orang mengkritik Anda di belakang Anda? Juga, bagaimana ini bisa dianggap petunjuk perdagangan? Salah satunya adalah peringkat ketiga di sekolah,
sementara yang lainnya adalah siswa yang bahkan tidak tahu teknik bertarung apapun. Apakah kamu tidak merasa malu saat membicarakan hal ini? Setiap kata Zhao Ruoxi menyebabkan rasa sakit yang menusuk Ling Feilong. Selain itu, kulitnya yang elegan dan halus memberikan rasa kekuatan yang tak terlukiskan yang menyerang hati Ling Feilong. Ling Feilong tidak bisa berkata-kata saat dia menjadi pucat karena marah. Seperti yang dikatakan Zhao Ruoxi, setiap kelas memiliki jumlah tempat tetap untuk rekomendasi. Hanya siswa dengan hasil di antara 20 teratas di kelas yang memenuhi syarat untuk rekomendasi ini. Namun, Ling Feilong berhasil mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran kota setelah mengalami banyak kesulitan. Jika orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mahasiswa tanpa rekomendasi, itu akan menjadi penghinaan mutlak. Sekolah sebelumnya juga telah mempertimbangkan masalah reputasi seperti itu. Oleh karena itu, mereka membuatnya sehingga 5 kontestan teratas dari turnamen pertarungan akan menerima rekomendasi, meskipun studi mereka tidak bagus. Namun, Ling Feilong hanya peringkat 9, jadi tentu saja dia tidak bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, dia menyarankan masalah seperti itu ke sekolah. Melihat bahwa hasil Ling Feilong berada di 30 teratas kelas, tidak jauh dari tempat ke-20, sekolah telah memutuskan untuk menyetujui permintaannya. Namun, syaratnya seseorang harus rela melepaskan rekomendasinya. Adapun bagaimana dia akan membuat seseorang menyerahkan tempatnya, itu semua tergantung pada Ling Feilong sendiri. Si Feng hanyalah orang lemah. Awalnya, Ling Feilong bermaksud memanfaatkan niat kolektif kelas, selain kekuatannya sendiri, untuk dengan mudah menindas si Feng. Kemudian, setelah memberi si Feng beberapa manfaat, masalah ini akan dipertimbangkan. Namun, tindakan si Feng benar-benar berbeda dari apa yang dibayangkan Ling Feilong. Si Feng sama sekali tidak menganggapnya serius dan mengancamnya tanpa ragu-ragu. Sekarang, dia bahkan diejek oleh Zhao Ruoxi. Hati Ling Feilong saat ini dipenuhi dengan amarah yang tidak bisa dipadamkan. Benar, ini bukan pertarungan yang setara. Namun, dapatkah si Feng menyalahkan orang lain karena dirinya sendiri yang lemah? Siapa yang menyetujui kompetisi ini? Tentunya Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Ling Feilong memandang Zhao Ruoxi dengan mata merah darah. Jika Zhao Ruoxi tidak memiliki penampilan yang cantik dan tubuh yang menarik, dia pasti sudah lama mengirim tamparan ke atas. Namun, dia menahannya. Menggunakan kekerasan jelas bukan langkah cerdas. Apalagi, latar belakang keluarga Zhao Ruoxi sama sekali tidak sederhana. Jika dia menyebabkan insiden sekarang, seluruh hidupnya akan berakhir. Juga, ketika Ling Feilong memikirkan tentang bagaimana dia bisa mempermainkan Zhao Ruoxi di masa depan, kemarahan di hatinya sedikit tenang. Bocah, setelah membuatku merugi, tunggu dan lihat saja, Ling Feilong memelototi si Feng, diam-diam mengumpat. Di atas, di ring pertempuran, si Feng hanya tersenyum jijik ketika dia merasakan permusuhan datang dari Ling Feilong. Namun, dia harus menyetujui salah satu kata Ling Feilong. Ini memang pertarungan yang tidak seimbang. Dalam kehidupan si Feng sebelumnya, meskipun fisiknya tidak sebanding dengan petarung kelas 1 itu, dia masih bisa mengalahkan mereka hingga menyerah. Hal yang dia andalkan untuk menang adalah pertarungan hidup atau tiada di domain God. Apa itu pahlawan 100 pertempuran? Setelah menjalani ratusan perang, akan sulit untuk tidak menjadi pahlawan ahli. Itu sama dengan banyak seniman bela diri. Pelatihan mereka biasanya melibatkan mendorong diri mereka sendiri ke tepi, menggunakan perasaan memiliki hidup mereka tergantung pada seutas benang untuk melatih dan meningkatkan diri mereka sendiri. Namun, metode seperti itu terlalu berbahaya. Orang biasa pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Sangat mudah untuk berlebihan dan kehilangan nyawa mereka. Setelah si Feng melalui pertempuran hidup atau tiada yang sangat realistis, peningkatan pengalaman pertempuran dan tekniknya berkembang pesat. Keterampilannya dalam pertempuran bahkan melebihi standar kompetisi pertarungan nasional dengan beberapa tingkatan. Dalam waktu 10 tahun, setiap pemain jarak dekat yang memiliki reputasi baik di domain lore dapat dengan mudah mengalahkan juara bertarung kota Jinhai saat ini, belum lagi si Feng, yang pernah menjadi kapten bayangan. Di mata si Feng, turnamen pertarungan universitas seperti bermain anak-anak di rumah. Apalagi, mengenai fisik, tubuhnya saat ini melebihi tubuhnya 10 tahun kemudian. Berkelahi tidak akan menjadi masalah, bahkan jika dia harus menghadapi 5 atau 6 Ling Feilong. Bocah, kamu benar-benar riang melihat-lihat. Perhatikan bagaimana saya akan memperbaikimu, kata Zhou Yuhu, bergegas menuju si Feng. Dia segera mengirim tamparan ke wajah si Feng, berniat untuk mempermalukannya terlebih dahulu.
Secara alami, si Feng dapat dengan mudah melihat melalui tindakan seperti itu. Namun, si Feng berdiri tak bergerak meskipun dia berhadapan dengan seseorang yang jauh lebih kuat darinya. Si Feng mengirimkan pukulan santai ke arah wajah Zhou Yuhu, sama sekali mengabaikan tamparan Zhou Yuhu. Zhou Yuhu tidak pernah membayangkan bahwa tinju si Feng akan memiliki ketepatan seperti itu, membidik langsung ke wajahnya. Secara naluriah, Zhou Yuhu menggunakan tangannya untuk menahan tinju ini. Bibir si Feng melengkung ke atas saat melihat tindakan Zhou Yuhu. Dengan kecepatan kilat, tangan si Feng memotong leher Zhou Yuhu. Zhou Yuhu gagal bereaksi tepat waktu saat dia menerima potongan di lehernya. Dengan ketepatan pisau bedah, tangan si Feng menusuk arteri utama di leher Zhou Yuhu. Tiba-tiba, Zhou Yuhu merasa penglihatannya kabur. Ada perasaan tercekik saat Zhou Yuhu merasakan seluruh kekuatannya meninggalkan tubuhnya. Si Feng tidak memberi waktu kepada Zhou Yuhu untuk mengatur napas. Segera, dia mengirim pukulan lain ke sisi perut Zhou Yuhu. Zhou Yuhu ingin memblokir serangan itu, tetapi tubuhnya menolak untuk mendengarkan pikirannya. Dia hanya bisa merasakan sakit yang menusuk di ususnya saat aliran cairan kekuningan keluar dari mulutnya. Penglihatan Zhou Yuhu menjadi kabur. Dia tidak bisa menangis, bahkan jika dia menginginkannya. Tubuh Zhou Yuhu secara naluriah ingin jatuh, tetapi si Feng tidak memberinya kesempatan seperti itu. Tinju demi tinju mendarat di perut Zhou Yuhu, diikuti dengan beberapa pukulan lagi di tulang rusuknya. Setelah menerima serangkaian pukulan berturut-turut, cairan asam di perut Zhou Yuhu telah terkuras habis dari mulutnya. Kemudian, tubuhnya jatuh ke tanah seperti anjing tiada. Seluruh arena tiba-tiba menjadi sunyi. Semuanya terjadi terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak ada satu orang pun yang bereaksi. Hanya setelah Zhou Yuhu terbaring di tanah, juri pertandingan akhirnya bereaksi. Segera, dia mengumumkan akhir pertarungan dan si Feng, pemenangnya. Pada saat yang sama, dia buru-buru berlari ke sisi Zhou Yuhu untuk memeriksanya. Sang hakim benar-benar tidak bisa membayangkannya. Zhou Yuhu, siswa peringkat ketiga dalam kompetisi pertarungan universitas, bahkan bukan tandingan pemuda yang tampak lemah seperti itu. Tidak berarti Zhou Yuhu terlalu lemah. Sebaliknya, pemuda yang tampak lemah itu terlalu kuat. Setelah menonton beberapa pertandingan Zhou Yuhu, hakim tahu bahwa dia sangat kuat. Paling tidak mudah bagi hakim untuk menghadapinya. Setelah melihat luka Zhou Yuhu, hakim itu tercengang. Teknik si Feng terlalu mengerikan. Setiap gerakannya diukur dengan sempurna, hanya mematahkan 2 hingga 3 tulang rusuk Zhou Yuhu tetapi tidak melukai dirinya. Zhou Yuhu hanya membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk menyembuhkan dadanya.